Pelan tapi pasti, langkah Presiden Prabowo Subianto semakin tampak dan nyata, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Bahkan ada yang menyebut mengikis habis geng Solo. Dimulai dari Perpres nomor 4 tahun 2005, Prabowo membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk tahun 2016 era pemerintahan Presiden Jokowi. Keberadaan Satgas diharapkan mampu memberantas praktik pungutan, tapi ternyata tidak efektif. Di era Jokowi pula, publik mencatat KPK justru dilemahkan dengan merevisi Undang-Undang KPK. Tidak hanya membubarkan Satgas Saber Pungli, Prabowo juga menutup Satgasus Pencegahan Korupsi Polri warisan era Jokowi. 16 Juni lalu, Satgas ini diubah menjadi Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara dan penunjukan Heri Muryanto dan Novel Baswedan sebagai ketua dan wakil Satgasus membuat surprise masyarakat. Betapa tidak, Heri dan Novel dulunya penyidik KPK, kemudian ikut digusur Firly Bahuri lewat tes wawasan kebangsaan. Heri lah yang membongkar pelanggaran etik Firly karena bertemu pihak terlibat perkara, yaitu Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB. Adapun Novel, yang merupakan sepupu Anies Baswedan, merupakan penyidik KPK yang membongkar mega korupsi KTP elektronik. Duet Heri dan Novel diyakini mampu menuntaskan tugas Satgasus, yaitu memperbaiki tata kelola penerimaan negara di kementerian dan lembaga. Jika mau disebut Satgasus di bawah duet Heri dan Novel, inilah model ideal KPK yang sebenarnya. Keduanya akan merekonstruksi ulang di mana lubang-lubang kebocoran penerimaan negara terjadi serta potensi lain yang belum tergali atau sengaja ditutupi. Langkah lain Prabowo untuk menegakkan hukum juga terlihat pada pergantian dua dirjen di bawah Kementerian Keuangan. Bimo Jayanto yang menjadi Dirjen Pajak mengawali sekolah dari SMA Taruhan Nusantara Magelang, S1 UGM, S2 Australia. Bimo menggantikan Suryo Utomo yang baru menjabat 6 bulan. Adapun Dirjen Pajak dijabat Legend Purnawirawan Jaka Budi Utama, mantan Sekretaris Utama BIN. Dalam karir militernya, Jaka adalah anggota tim Mawar semasa Kopassus dipimpin Prabowo Subianto. Pendudukan Bimo dan Jaka sebagai dirjen di bawah Kementerian Keuangan merupakan isyarat tegas Prabowo tidak lagi berkompromi. Publik masih ingat bagaimana ekspor jutaan ton nikel ke Cina tidak ada dalam daftar bea cukai. Di saat Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan di Rusia, personel TNI mulai ditempatkan untuk membantu pengamanan di seluruh kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di Indonesia. Dan Senin 23 Juni besok, Kejaksaan Agung akan memeriksa ex-Mendikbud Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun. Nadiem merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi. Kini di era Prabowo, harapan masyarakat digantungkan setinggi langit. Selama 10 tahun terakhir, pemberantasan korupsi dan demokrasi di tanah air merosot ke dasar jurang.